Bapak RW yang saya hormati, Bapak Ketua RT yang saya hormati, para sesepuh, para Bapak Haji, para Ustazah, para guru, para asatidzah, adik-adikku sekalian remaja putra maupun putri, adik-adikku sekalian yang masih balita, putra maupun putri yang saya cintai. Kita tahu malam ini adalah tanggal 16 Agustus 2020, yaitu malam tanggal 17 Agustus 2020. Hajat kita pada malam hari ini adalah mensyukuri kemerdekaan dan juga mengingat jasa para pahlawan. Mohon izin sedikit memberikan ulasan, biar terutama para adik-adik ini yang hadir pada malam hari ini biar pada ngerti, biar pada tahu bagaimana susahnya para leluhur kita, para orang tua kita, nenek buyut kita memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin mendengar zel-zel daripada kemerdekaan. Nanti kalau saya bilang merdeka, tolong dijawab dengan tangan mengepal ke atas ya. Merdeka. Ya. Seperti itu. Siap ya, adik-adik ya, terutama ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Insya Allah, terima kasih. Kita harus tahu apa sih artinya merdeka itu? Kenapa kita harus mensyukuri kemerdekaan ini? Menurut Kamus Besar daripada Bahasa Indonesia, yang dinamakan merdeka adalah bebas daripada hambatan, bebas daripada belenggu, bebas daripada ketergantungan kepada sesuatu atau kepada seseorang. Jadi kalau yang dinamakan negara merdeka itu berarti negara itu bebas daripada penjajahan dan ketergantungan terhadap negara lain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui proses yang sangat panjang, 350 tahun ya. Adik-adik tolong didengerin ini biar tahu ya. Negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang sekarang kita tempatin ini, 350 tahun dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Tidak cukup 350 tahun, masih kurang. Dijajah lagi oleh Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun. Ini kita harus tahu. Kalau seandainya saya punya anak itu dijajah oleh Belanda, saya pun dijajah oleh Belanda, bapak saya dijajah oleh Belanda, kakek saya juga dijajah oleh Belanda, mungkin bisa buyut saya dijajah oleh Belanda. Begitu panjangnya penjajah ini mencengkram negara kita Indonesia ini sehingga tidak bebas. Oleh karena itu kita harus dan wajib mensyukurinya. Tidak enak dijajah itu. Kita punya harta banyak harus terupeti kepada penjajah. Punya sapi 5 diambil oleh penjajah, paling disisakan 1.
Itulah penjajahan yang sangat lama kepada negara kita ini, 350 tahun, dan juga dilanjutkan dengan Jepang selama 3,5 tahun kurang lebih. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno-Hatta, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini adalah sebuah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Sejak saat itulah Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan Belanda dan juga Jepang. Lalu pertanyaannya, kenapa Bung Karno dan Bung Hatta ini memilih tanggal 17 Agustus? Sedangkan di bulan Agustus itu ada tanggal 1 awal bulan, ada tanggal 15 pertengahan bulan, ada akhir bulan tanggal 30. Kenapa proklamator negara Republik Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta memilih tanggal 17 Agustus? Tentu ini adalah ada alasan yang sangat kuat, ada pertimbangan yang sangat matang. Karena sang proklamator Bung Karno dan juga Bung Hatta meminta nasihat kepada para ulama, kepada para kiai, yang akhirnya beliau menuruti nasihat para ulama dan para kiai. Alasannya apa? Kenapa tanggal 17? Karena tanggal 17 dikaitkan dengan 17 Ramadan, yaitu ketika turunnya Al-Qur'an. Lalu apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua karena 17 adalah jumlah bilangan di mana kita semua kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Coba kita hitung, subuh berapa? 2. Terus ditambah zuhur 4. Berarti ditambah asar berarti berapa itu? 10. Tambah maghrib 13. Terus terakhir isya 4. Berarti 7. Itulah alasan daripada proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia memilih di tanggal 17 itu. Karena beliau mendengarkan nasihat daripada kiai, daripada ulama. Dan kenapa kita perlu mensyukuri kemerdekaan? Karena kemerdekaan ini, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia setelah berjuang selama 350 tahun itu sesungguhnya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada yang merasa bahwa kemerdekaan adalah murni daripada perjuangan sendiri. Sudah 350 tahun, tentunya bangsa kita sudah lama ingin merdeka. Tetapi atas bantuan Allah, atas kehendak Allah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 sang proklamator Bung Karno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sadar akan semua itu, maka di pembukaan Undang-Undang 45 para pencetus negara Republik Indonesia di sana mengatakan bahwa kemerdekaan ini diraih atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu betapa gigihnya para pahlawan perjuangan negara Republik Indonesia ini. Mungkin kalau adik-adik belum begitu mengerti ya, kalau yang bapak-bapak kami semuanya sudah sangat mengerti.
Bagaimana perjuangan para pahlawan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Para pejuang dan pahlawan negara kita itu tidak punya senjata. Apa senjatanya? Yaitu bambu runcing. Bagaimana bambu runcing itu bisa mengalahkan peluru yang sangat modern yang dimiliki oleh para penjajah? Kok bisa bambu runcing mengalahkan meriamnya Belanda? Nah, kalau meriamnya Belina masih mending. Nah, ini meriamnya Belanda, senjata yang sangat modern, dilawan dengan gigih dan berani dengan modal bambu runcing senjata para pahlawan kita, dengan gagah berani, dengan tetes penghabisan, dengan tetesan darah penghabisan. Tidak kenal lelah pahlawan kita, para pahlawan kita. Tentu kita tahu berapa banyak para pahlawan yang berjuang di negara kita, yang dengan gagah berani memperjuangkan ingin kemerdekaan secepatnya diraih. Kita kenal pahlawan nasional yaitu Jenderal Sudirman. Kita kenal pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita kenal pahlawan nasional Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Bung Tomo, Sultan Syahrir, Raden Ajeng Kartini, sang pahlawan perempuan yang sangat luar biasa. Cut Nyak juga sang pahlawan perempuan. Raden Dewi Sartika. Sedikit saya mengulas Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini adalah sosok perempuan pejuang yang sangat gigih. Sebagian hidupnya Raden Ajeng Kartini ini menjadi pelopor kebangkitan perempuan pribumi yang memperjuangkan kesetaraan hak-hak daripada kaumnya. Meskipun berasal dari keluarga ningrat, Raden Ajeng Kartini memiliki misi yang sangat mulia. Beliau mendirikan sekolah wanita di dekat kantor Kabupaten Rembang dengan tujuan memperjuangkan kebebasan dan juga hak perempuan. Dan atas jasa beliaulah akhirnya sekolah Kartini berhasil didirikan sebagaimana di kota-kota besar lainnya, salah satunya di Semarang dan kota-kota yang lainnya. Sayang beliau meninggal di usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun 1904, dan kita memperingatinya hari Kartini itu setiap tanggal 21 April. Tentunya kita sangat tahu semboyan daripada Raden Ajeng Kartini. Apa semboyannya? Ada yang tahu nggak? Habis gelap terbitlah terang. Pada nggak tahu. Kita kenal yang namanya pahlawan nasional yaitu Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Karangjati pada 1916 dan wafat di Magelang pada 1950. Beliau adalah panglima besar termuda yang dimiliki oleh Indonesia, dan jenderal yang pertama kali menjadi jenderal di negara kita itu adalah Jenderal Sudirman. Beliau umur 31 diangkat menjadi panglima besar di negara Republik Indonesia kita tercintanya. Pertama kali anak muda menjadi jenderal, dialah Jenderal Sudirman. Beliau kita kenal karena memimpin daripada
agresi militer yang kedua oleh Belanda dan sekutunya. Jadi pada tahun 1948 itu ada agresi militer kedua. Jadi Belanda itu tidak rela Indonesia merdeka, itu Belanda tidak rela. Jadi Belanda dan sekutunya ingin menjajah kembali negara yang kita cintai ini, tapi dengan perlawanan yang gigih yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, walaupun beliau saat itu dalam keadaan sakit, dengan perlawanan yang strategi yang mumpuni. Bahkan beliau waktu itu memimpin perang itu ditandu, dalam keadaan sakit beliau ditandu. Tapi dengan perjuangan yang tanpa lelah, akhirnya agresi militer yang kedua itu digagalkan atas kepemimpinan daripada Jenderal Sudirman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, karena kalau ini banyak-banyak ini ntar bosen ya, terutama adik-adik ini biar tahu ya, biar tahu perjuangan negara Republik Indonesia ini. Kita sekarang enak banget, sudah merdeka, mau apapun bebas. Ya, tentunya dengan kaidah-kaidah agama, jangan bebas, sebebas-bebasnya itu namanya kebablasan ya. Baik, untuk yang semangat pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu perjuangan yaitu Hari Kemerdekaan. Ayo anak-anak ayo. Kita nyanyi 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan. Ayo anak-anak siap ya. Ayo.